Perkenalkan, nama lengkap saya Adi Letom, NIM 19121130. Saya berasal dari Manggarai, NTT, Nusa Tenggara Timur, dan saya berkuliah di kampus Amikom Yogyakarta. Jadi di sini saya hadir untuk menjelaskan visi dan misi saya ketika saya menjalankan sebuah perusahaan, dan kebetulan saya di sini menjalankan sebuah perusahaan walaupun saat ini saya berada di Yogyakarta. Selain dari itu, tugas ini dibuat sebagai penentu ujian akhir semester di kampus saya, Universitas Amikom Yogyakarta. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan organisasi atau perusahaan yang saya buat. Jadi di sini saya memiliki sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif, khususnya video dan fotografi. Jadi video dan fotografi ini adalah salah satu bentuk kegiatan industri kreatif yang salah satunya itu berada di Manggarai. Jadi organisasi ini saya dirikan pada tahun 2020 saat pandemi khususnya, dan ini bergerak di segala bidang industri kreatif, di mana saya bergerak di bidang wedding, fotografi dan videografi, trip fotografi, engagement fotografi, dan juga semua hal yang berkaitan dengan industri kreatif fotografi dan videografi. Selain daripada itu, saya juga memiliki visi dan misi, di mana visi saya adalah menjangkau lebih banyak klien, bukan hanya di daerah NTT, tapi juga di seluruh pelosok NTT, dan bahkan saya ingin bersaing dengan berbagai industri kreatif yang saat ini sudah berkembang di era modern seperti saat ini. Selain daripada itu, misi saya adalah untuk mengembangkan visi saya. Itu adalah misi saya. Karena target dari sebuah perusahaan pastilah adalah karyawan yang makmur, profit yang besar, dan juga target marketing yang luas. Jadi selama ini saya menghandle karyawan saya. Saat ini memang saya berada di Yogyakarta, tapi saya masih menjalankan bisnis saya, fotografi dan videografi. Dan karena saya berada jauh dari wilayah NTT, maka saya merubah sistem kerja kami, di mana pada awal pandemi, saat usaha ini dimulai, saya melakukan terobosan dan menerapkan konsep bisnis, yaitu bisnisnya adalah sekali jalan antara karyawan saya, di mana saya memiliki 4 karyawan dan semuanya adalah karyawan pria, di mana dari karyawan tersebut ada yang bertugas sebagai manajemen, di mana saya sendiri memegang kendali atas organisasi saya atau perusahaan saya, di mana saya sebagai manajemen dan juga merangkap sebagai fotografer dan juga videografer. Jadi sistem kerja kami adalah kami melakukan rolling, di mana rolling fotografer dan juga rolling videographer. Jadi sedikit pemberitahuan kalau kadang saya merangkap sebagai fotografer atau bekerja sebagai fotografer, tapi kadang juga saya bekerja sebagai videographer. Tetapi apabila saya bekerja sebagai fotografer, nanti ada tim atau anggota saya yang mengambil tugas sebagai videographer. Jadi tidak melakukan foto ataupun video secara sendiri, atau istilahnya itu biasa dikenal dengan single fighter. Jadi sangat tidak worth it untuk sebuah perusahaan, di mana ini adalah perusahaan kreatif. Lalu selanjutnya, selain berkaitan dengan karyawan, di sini sebelumnya saya belum menjelaskan soal sistem dari perusahaan kami. Jadi buat teman-teman di luar sana yang penasaran dengan portfolio kami, itu bisa mengunjungi Instagram, dan Instagramnya itu adalah Instagram Deo Visual. Jadi ini adalah nama perusahaannya. Dan untuk kantor kami juga melayani foto studio. Jadi kami memiliki studio, dan nama dari studionya adalah Halusinasi Studio Foto. Kenapa tidak merangkap dengan halusinasi? Kenapa Deo Visual berdiri lain namanya dan halusinasi berdiri lain? Karena di sini mengkhususkan. Jadi untuk halusinasi itu benar-benar full kami melayani foto studio. Lalu untuk Deo Visual itu khusus melayani trip, pre-wedding, dan wedding. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya, gaya kepemimpinan yang saya gunakan di sini adalah gaya kepemimpinan karismatik. Saya menjalankan gaya kepemimpinan ini karena memang saya merasa bahwa saya memiliki karismatik menjadi seorang pemimpin. Di mana dari sejak pertama kali atau awal organisasi ini berdiri, itu saya sendiri yang memimpin sebagai seorang leader. Saya yang menampung, saya yang mengajak teman-teman saya untuk memulai organisasi ini. Dan untuk proses transaksi atau mungkin gaji, itu saya melakukan pembayaran kepada karyawan saya itu berdasarkan besaran job yang kami terima pada bulan tertentu. Jadi istilahnya adalah karyawan saya adalah karyawan freelance. Jadi kalau misalkan ada klien, itu akan dihitung berapa persen dari jumlah pekerjaannya.
Lalu akan ada pertanyaan yang muncul, bagaimana cara saya untuk menjalankan organisasi saya atau perusahaan saya sementara saya sekarang berada di luar wilayah NTT atau sekarang saya berada di Yogyakarta. Berangkat dari pertanyaan itu, yang pertama, yang pasti kami sudah melakukan manajemen sebaik mungkin, di mana kami merubah sistem kerja. Saya selaku manajer mengubah sistem kerja, di mana untuk sistem kerja kami saat ini adalah saya sekarang bekerja dan bertugas sebagai seorang editor. Jadi di samping mahasiswa, pekerja atau karyawan-karyawan saya itu mereka yang melakukan syuting, foto ataupun video, lalu kemudian di-share ke email kami. Kami memiliki email khusus Deo Visual ya. Lalu di-share di Google Drive. Lalu setelahnya akan saya download dan lakukan editing. Karena jujur saat ini tingkat permintaan di wilayah NTT untuk perusahaan kami atau organisasi kami itu lumayan besar. Jadi waktu mereka juga semakin menipis kalau misalkan dihitung dengan editing. Dan sekedar informasi bahwa saya juga kemarin menambahkan satu orang karyawan lagi, di mana karyawan tersebut dia bertugas sebagai controller di studio. Jadi setiap hari akan ada karyawan yang melayani customer yang setiap harinya datang, dan kedepannya akan diusahakan untuk menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya sendiri untuk bulan ini saya rencananya akan kembali ke Labuan Bajo, akan kembali ke NTT, akan kembali ke Manggarai guna untuk meneruskan perusahaan saya, karena ya saya memiliki waktu luang, yaitu waktu untuk libur sebulan, dan semester depan saya sudah skripsi. Jadi ya saya berpikir untuk saya memiliki waktu untuk mengambil beberapa pekerjaan di NTT sana. Jadi untuk pekerjaan yang saya ambil nanti kami akan merombak lagi sistem kerja, jadi bersama-sama jadi editor dan bersama-sama jadi fotografer dan juga videografer. Jadi belum ada pengkhususan di sini siapa yang menjadi videografer saja, siapa yang menjadi fotografer saja, karena ya kami sama-sama bisa foto dan bisa video. Lalu untuk karyawan-karyawan saya itu adalah mahasiswa-mahasiswa lokal, teman-teman saya sendiri yang kuliahnya itu di NTT. Jadi mereka kuliahnya di Unika Santo Paulus Ruteng, itu berada di wilayah Manggarai NTT. Jadi mereka juga adalah orang-orang yang kreatif di bidang tersebut. Dan sebelumnya mereka tidak punya basic sama sekali di bidang fotografi dan videografi. Jadi saya sendiri yang melakukan training selama beberapa tahun sebelum saya membentuk rumah produksi ini. Saya menyebutnya rumah produksi karena kami bisa menggarap proyek-proyek kreatif ya. Makanya saya menyebutnya rumah produksi halusinasi studio foto X Deo Visual. Jadi seperti itu. Lalu yang berikut untuk proses saya menjelaskan kepada karyawan saya adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa saya melakukan training mereka itu benar-benar dari nol. Saya melatih mereka untuk menggunakan kamera dan lain-lain itu, dan alat-alat produksi lain itu dari nol. Jadi cara saya untuk menjelaskan kepada mereka adalah saya melakukan pendekatan secara halus, di mana setiap orang, saya kebetulan memiliki 2 buah kamera, dan kamera tersebut merupakan hasil dari jerih payah saya sendiri selama pandemi untuk mencari klien. Dan kalau menjelaskan soal sejarahnya itu pasti akan panjang durasi videonya. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai cara saya untuk melakukan komunikasi terhadap mereka, yaitu saya melakukan komunikasi secara perlahan-lahan, secara halus, di mana saya mengajak mereka untuk melakukan sedikit demi sedikit latihan. Jadi saya memberikan mereka kamera, lalu mengajari mereka secara langsung. Saya sendiri di sini melakukannya itu langsung ya. Jadi saya langsung memberikan kamera beserta saya langsung menjelaskan teorinya. Kalau ditanya saya belajar fotografi sejak kapan? Saya belajar fotografi dan videografi itu sejak masuk di Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi benar-benar pure saya belajar fotografi dan videografi itu adalah 2 tahun, dan itu dimulai sejak saya kuliah di Amikom Yogyakarta. Selanjutnya terlepas dari sebuah perusahaan yang berdiri pasti memiliki masalah. Jadi saya juga menghadapi masalah itu tentunya dengan cara yang halus, tidak dengan cara yang keras kepala, karena kalau menggunakan cara yang keras kepala pasti akan berbuah pada hasil yang buruk. Nah, untuk cara saya menghadapi masalah itu saya lakukan komunikasi dengan klien yang bermasalah. Jadi saya sendiri yang menghadapi, bukan karyawan saya. Jadi saya sendiri yang menghadapi masalah. Saya bertemu, saya lakukan komunikasi 4 mata dengan klien, dan kalau sudah temukan titik tengahnya, itu akan kami eksekusi. Titik tengahnya itu
yang dimau klien itu seperti apa, dan juga yang diminta klien itu seperti apa. Jadi untuk hadapi masalah ketika suatu perusahaan saya itu menghadapi masalah adalah saya melakukan komunikasi satu arah dengan klien, di mana saya melakukan pertemuan langsung dengan klien 4 mata yang menjadi masalah mereka apa, dan saya akan menjawab masalah mereka beserta dengan memberikan solusi tentunya. Lalu selanjutnya langkah agar perusahaan tetap eksis. Jadi sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif, itu tentunya setiap hari akan ada update, dan juga akan ada seluruhnya yang baru. Jadi akan ada pembaruan setiap harinya, khususnya di bidang industri kreatif ya, seperti perusahaan yang saya jalankan. Jadi cara saya untuk itu adalah saya menggunakan media sosial Instagram, Facebook sebagai media promosi. Jadi setiap hari saya melakukan update konten di Instagram, entah itu Facebook ataupun Instagram. Jadi setiap saat saya melakukan update, di mana update saya adalah update story, update postingan, dan lain sebagainya. Jadi karena dalam seminggu perusahaan saya itu menghandle minimal 1 wedding dan 1 pre-wedding, lalu 1 engagement. Jadi setiap minggu otomatis saya melakukan postingan di Instagram halusinasi dan juga di visual. Itu adalah langkah yang saya gunakan untuk mempertahankan perusahaan saya agar tetap eksis. Lalu kembali lagi ke gaya kepemimpinan saya, karismatik. Dan contohnya adalah ketika perusahaan saya mengalami masalah, itu yang turun langsung ke lapangan atau menghadapi klien itu adalah saya sendiri. Jadi saya sejak SMP itu sudah merasakan bahwa saya memiliki aura kepemimpinan. Dimulai dari SMP yang saya menjabat sebagai ketua kelas, lalu ketua OSIS, dan untuk SMA saya juga menjabat sebagai ketua bidang di organisasi sekolah. Jadi saya merasa bahwa saya memiliki passion di dunia kepemimpinan. Jadi saya merasa bahwa dunia saya adalah dunia pemimpin. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa saya menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan saya adalah gaya kepemimpinan karismatik. Selanjutnya untuk contohnya adalah setiap kali menghandle klien tadi, itu saya selalu menghadapi klien. Itu yang menurut saya, dan semua masalahnya itu pasti terselesaikan. Jadi itu yang menurut saya gaya kepemimpinan saya adalah gaya kepemimpinan karismatik. Oke. Mungkin sekian dari saya sebagai pertimbangan bahan ujian akhir semester saya di Universitas Amikom Yogyakarta. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin menonton video ini di luar sana, buat kalian yang mungkin membutuhkan karya-karya kreatif khususnya di bidang fotografi, videografi, dan desain ya, saya dengan senang hati berbuka. Jadi Instagram saya sudah saya cantumkan, dengan senang hati berbuka. Atau mungkin dari teman-teman di luar sana yang mungkin mau trip ke Labuan Bajo, NTT, dengan Kas Komodo, Pulau Padar, dan pulau besar lainnya, itu bisa menghubungi saya dan bisa cek di portfolio saya, yaitu Deovisual _ dan juga Halusinasi Studio foto. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.